menyaksikan Road to Kick Andy Heroes 2017. Yang menarik adalah setiap tamu-tamu dari acara Kick Andy selalu mendatangkan inspirasi. Ya. Entah berapa banyak orang yang mungkin saja berubah gitu ya. Tadinya mungkin nggak setuju akan satu hal, begitu melihat inspirasi jadi setuju. Ya. Tadinya mungkin begajulan jadi tobat, kayak Tika mungkin. Tobat. Tadinya nggak tahu jadi tahu. karena nonton Kick Nah, Andy. itu penting sekali. Gitu. Nah, kali ini memang edisinya adalah para pemusik-pemusik yang memberikan inspirasi. Iya, gitu ya. tadi sudah ada Mbak Enda Laras dan juga ada Penta Boys dan yang satu ini juga sangat menginspirasi dengan jenis musiknya yang langka-langka enggak ya, agak Bener. langka tapi ternyata penggemarnya banyak sekali ya. Banyak Kita sekali. sambut Mas Tony Q Rastafara. Wah, bayangin. Memang musik reggae itu benar-benar powerful ya. Ya. Mendamaikan. Saya baru denger intronya aja udah damai perasaan. Dan selalu pasti, oh iya Man, silakan duduk Man. Oke. Ini gimana sih semuanya namanya Lukman gitu ya? Nah, mungkin gak sih ya musik reggae ini hanya untuk laki-laki ya, habis apa-apa Man. Kalau yang cewek-cewek gimana? Ada woman. Woman. Enggak ya. Terserah, kalau cewek bisa juga Yomen, bisa. Tapi ya, Mas Tony apa kabar? Baik, Baik, ya, baik, sehat baik, ya. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini ke Kick Andy. Tapi sebentar sebelum kita wawancara lagi, satu pertanyaan juga ya. Kalau kita denger lagu Reggae to Stand, itu bawaannya langsung angkat tangan kan? Tadi teman-teman Rastafara di sana juga langsung gitu kan? Kenapa ya Mas? Emang refleks aja gimana? Ya sebenarnya kan musik reggae itu lebih ke medium ya, bisa mewakili yang keras, tapi juga bisa mewakili yang mellow ya. Jadi pasti bawaannya fun aja. Tapi di dalam fun sendiri itu sebenarnya banyak juga hal yang memang diperjuangkan oleh musik reggae itu. Musik reggae muncul pada saat terjadi apa? Pertikaian? Muncul pada saat gejolak di Jamaika ya, soal partai politik, soal bagaimana juga penindasan kaum kulit hitam, kayak di Amerika ya. Ya. Jadi lahir dengan perjuangan-perjuangan yang menyamakan hak, jadi nggak ada warna kulit, nggak ada perbedaan agama. Jadi Persamaan ya persamaan, Mas ya. Oke. Nah akhir-akhir ini sendiri ya dari terakhir Mas Tony ini kesini tanggal 28 Desember 2006. 2006? Wah. Itu awal-awal tahun yang lalu. Selama ini apa nih? Akhir-akhir ini kesibukannya apa Mas? Potong rambut mungkin? Ini tren baru nih, tren baru. Tren baru, iya. Tren baru. Kesibukannya sejak 2006 sampai ke sini sudah menghasilkan 13. 13. Wow, luar biasa. Ada juga satu album yang Kita mau kasih ingat Mas Tony ya waktu dia kesini ya. Ini tanggal 28 Desember 2006 seperti apa waktu itu Mas Tony dan seperti apa sebenarnya Bang Andi. Iya, Bang Andi Kita lihat. diamati semuanya. Bang Andinya, Bang Toninya gitu ya. Kita lihat Studionya, perjalanan tahun 11 tahun. Ini 10 Iya. tahun yang lalu kita lihat sama-sama nih tayangannya. Rambut kibar, tampangnya kumuh, penampilan agak berbeda. Rambut kibar, ya. Baik, kita baru saja menikmati satu musik reggae. Musik yang bagi sebagian orang susah dipahami. Apalagi lihat yang menyanyikan seperti ini, lebih susah lagi dipahami. Dan jujur, pada hari ini saya berbahagia sekali. Karena selama ini, Bung Tony, semua orang bilang Andi Noya itu rambutnya ruwet, ribet, susah dimengerti. Sekarang saya bahagia karena ada yang lebih hancur. Itu studionya masih kecil banget ya, bulat. Yang nonton 90 orang, ada yang lagi main layangan. Yuk nonton yuk masuk studio gitu.
Dan penampakannya sungguh berbeda di antara dua orang ini ya. Iya. Sungguh berbeda. Bang Andi masih bajunya Cungkring longgar, ya. cungkring. Terus rambutnya masih Iya. ya. Masih. Karena krisis ekonomi turun semuanya hilang. Apalagi perbedaannya. Oke, dalam bermusik Bang, setiap musisi pasti kan ingin membuat satu perubahan juga. Minimal buat lingkungannya, buat teman-teman pencinta karyanya. Apa sih misi atau apa ya, support atau Abang mau ngelakuin apa dengan reggae musik ini gitu? Saya membuat lagu itu memang berdasarkan hal-hal yang sering saya baca koran atau apa namanya kegiatan masyarakat, situasi politik dan itu akhirnya menjadikan sebuah inspirasi buat saya bahwa kayaknya memang harus ada yang memperjuangkan melalui hal yang berbeda. Iya. Artinya ada memperjuangkan melalui hal yang fisik atau segala macam keilmuan. Dari musik ya? Mungkin ini dari musik. Artinya saya mencoba untuk seperti kayak merevolusi kesadaran. Bagaimana dengan lagu ini moga-moga 1-2 orang bisa menjadi lebih baik ya. Cara berpikir lebih positif. Mas Tony ini mengusung lagu reggae, tapi selalu di dalamnya ada unsur tradisional ya kan? Ada gendang dan gamelan segala macam. Ini dari dulu? Dari album pertama. Dari pertama ya, tahun Mas, ya? 95 ya. Jadi unsur Indonesia yang dimasukkan dalam musikalitas dari Mas Tony adalah dari sisi gamelan, alat-alat musiknya. Ya, satu itu, kedua bahasa. Oh ya? Saya tetap berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap dimanapun Mas Tony? Iya. Oke, itu mereka berusaha memahami nggak atau menanya mungkin? Ya saya nggak peduli mereka memahami apa enggak. Yang penting kan saya seneng. Oh iya. Nah, contohnya gini lah, pada saat kita ngobrol sama orang yang bahasanya Inggris itu ya. Terus kita beradaptasi sama mereka kan. Aduh maaf ya bahasa Inggrisku agak kacau balau. Oh kamu bagus, saya nggak bisa bahasa Indonesia. Oh gitu, iya kan. Tapi kita bisa bahasa, artinya masih nyambung kan. Betul, itulah musik ya, universal, menyatukan orang dengan interest yang sama ya, hebat ya. Kita tanya sama Bang Andi. Nah kalau ada di pertimbangan mata apa, Bang? Bang Andi nih, Mas Tony Q gimana nih Bang Andi? Iya, yang menarik karena ini awal-awal Kick Andy ya. Ya. Nah, bisa dilihat dari panggung yang kecil tadi, penontonnya cuma 90. Dan kami udah mengundang Tony Q ini untuk tampil. Kenapa begitu? Sekali lagi saya bilang, seorang musisi yang tampil di acara Kick Andy bukan semata-mata karena dia menyenangkan dan menghibur, tetapi ada nilai. Nah, musik reggae ini kan musik dengan semangat perdamaian yang luar biasa ya. Tadi disebutkan bahwa ini tidak membedakan agama, suku bangsa, kelas ekonomi ya. Semua sama. Karena nilai hakiki dari manusia ya dia sebagai manusia ciptaan Tuhan. Nah, pesan-pesan itulah yang sebenarnya saya ingin sampaikan melalui Tony Q waktu itu. Sehingga kami undang dan baru kami rasakan betapa musik reggae selain enak didendangkan, enak didengar, dan memang membawa pesan perdamaian tadi. Jadi cocok banget sama rohnya Kick Andy. Artinya perdamaian tidak mengenal ras, agama, bahasa, apapun ya. Damai ya damai gitu. Orang bisa ngerasakan lewat musik itu juga ya. Oke, harus sering-sering denger musik reggae nih kita, Tik. Iya. Biar lebih damai hati kita. Nah, gimana kalau kita sekarang goyang dulu deh? Goyang dulu berarti lagu aku ya? Lagu lo dong. Gimana kalau kita goyang reggae dulu deh, Mas Tony? Oke, ya. ya. Oke, Mas Tony, silakan kita persilahkan untuk perform bersama teman-temannya. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Biarlah surga atau neraka urusan kita masing-masing. Biarlah surga atau neraka urusan kita masing-masing. Yang aku tahu kita tidak saling mengganggu. Yang aku tahu kita tidak saling menipu. Yang aku tahu Tuhan Maha segala tahu. Yang aku tahu
Senyummu lebih berarti daripada amarahmu. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Kriterianya adalah mereka yang memang melakukan hal-hal yang baik, yang positif bagi lingkungannya. Siapapun mereka. Dan itu banyak di Indonesia. Kembali lagi di Kick Andy bareng saya Tika Panggabean dan juga Steny yang hari ini bertugas. Ini adalah sebuah edisi spesial. Betul. Road to Kick Andy Heroes yang akan tayang minggu depan tanggal Betul 10 sekali. Maret. Jadi ini menuju roadnya, ngebangun jalannya gitu ya. Ya. Dan hari ini banyak orang-orang inspiratif termasuk di bidang musik ya. Ada Bang Tony Q Rastafara juga. Mas Tony ini 20 tahun bermusik. Itu sebuah lebih ya? Dari 90 album itu 95 album. Album Jadi itu bermusik main reggae itu dari 89. 21 tahun. 22, Mau 22 tahun ya. Main reggae dari 89. Oke. Ini sebuah pelajaran juga ya buat para musisi-musisi yang lain ya. Kebanyakan kan sekarang ini kita mereka 2 tahun di sini pindah ke situ. Ini Mas Tony kan 20 tahun tetap di reggae. Atau mungkin sebelumnya pernah dangdut atau gimana? Sebenarnya belum pernah. Tapi musik apa aja saya dengar. Ya. Iya. Paling tidak 20 tahun konsisten mengambil bidang tersebut, ketekunan, keteguhan itu. Gimana tuh resepnya? Ini kan bisa berlaku juga buat para musisi-musisi di luar sana ya. Iya, sebenarnya memang awalnya kan kalau masih muda kan biasanya tuh ambisinya terlalu menggebu-gebu ya. Egoismenya, ambisinya. Tapi pada akhirnya ada sebuah lirik yang saya bikin juga. Ya, setelah kita paham, hidup ini nggak perlu lagi untuk dikhawatirkan. Tuh, nggak perlu khawatir lagi tuh ya. Setelah kita paham, jalani semua sebaik kita bisa. Sebaik kita bisa. Wow, itu bagian dari apa? Kalau kita udah paham, hidup ini tidak perlu dikhawatirkan, jalani Setelah kita paham tapi ya. kalau belum paham. Artinya setiap diri kita itu masing-masing kan punya satu pemahaman yang memang harus digali juga terus kan. Termasuk bagaimana mengapresiasi tetangga, orang lain, teman, saudara kan gitu. Termasuk kalau akhir-akhir ini mungkin mengapresiasi perbedaan ya Stan. Iya, betul. Karena banyak sekali yang beda sedikit Mas. Beda, dia sukanya pedes, saya enggak, berantem. Berantem kita. Gimana sekarang? Saya sukanya nggak bayar, dia sukanya bayar. Nggak mau bayar, dia marah. Itu beda. Oh beda ya? Itu maunya bayarin terus ya. Nah ini sekarang kita balik ke Bang Andi nih. Bang Andi, silakan Bang. Apa pelajaran-pelajaran yang berharga dari Bang Tony Q Rastafara ini bisa kita dapat? Iya, tadi belajar semangat perdamaian ya dari musik reggae, kemudian tokohnya di Indonesia salah satu adalah Tony Q dan dari musisi-musisi yang lain. Tapi dalam perjalanannya saya belajar dari siapa saja, termasuk tukang jamu, tukang beca, petani, nelayan yang pernah hadir di sini. Semua punya nilai. Nah dari situ kita belajar. Nah saya juga dan teman-teman di Kick Andy baru menyadari dulunya kami hanya menganggap bahwa program televisi dalam hal ini Kick Andy hanya bisa menginspirasi penontonnya. Tetapi kami belakangan menyadari bukan saja sebuah program televisi itu bisa menginspirasi, tapi bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Untuk juga menolong orang-orang lain, jadi berdampak positif. Nah kekuatan ini yang belakangan baru kami sadari dan itu semakin membuat kami semangat. Dan ini juga dalam rangka tahunnya yang ke-11 ya. Seperti biasa Kick Andy menggelar Kick Andy Heroes ya. Kali ini tahun ini memasuki tahun yang ke-9. Ya. Gitu. Dimana banyak sekali pejuang-pejuang perubahan ya yang datang dari komunitas mereka, dari daerah mereka, dari komunitas siapapun yang di luar dari popularitas mereka terus berjuang untuk membuat perubahan dan banyak bikin hidup orang lebih baik gitu ya. Betul. Nah, ini akan diapresiasi di Kick Andy Heroes yang ke-9. Ya, siapa-siapa aja, gambarannya seperti apa kita saksikan yang berikut ini.
Hero 2009. Kick Andy Hero 2010. Kick Andy Heroes tahun 2011. Kick Andy Hero 2012. Kick Andy Heroes 2013. Kick Andy Hero 2014. Kick Andy Hero 2015. Kick Andy Hero 2016. Victor Emmanuel Rayon. Second. Ginanjar Kusmayadi. Bahrudin dari Salatiga. Pande Putu Setiawan. Muhammad Saleh Yusuf dari Bima. Mbah Sadiman. Dia perjalanannya ya. Ya, perjalanan 9 tahun Kick Andy Heroes. Oke. Gitu. Nah, kita tanya langsung sama kreatornya kalau gitu. Ya. Bang Andi, kenapa Bang Andi menciptakan satu hal khusus Kick Andy Heroes ini? Iya, karena dalam perjalanan Kick Andy waktu itu baru sekitar 2 tahun, kami menyadari bahwa orang-orang yang tampil di acara Kick Andy ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang hebat, yang memberikan kontribusi bagi masyarakat di sekitarnya. Walaupun mereka secara ekonomi mungkin terbatas, secara pendidikan mungkin mereka terbatas, ya, akses untuk mendapatkan hubungan sosial juga terbatas. Nah, tapi mereka sudah berbuat. Orang-orang semacam ini kan layak untuk diapresiasi, untuk mendapatkan panggung. Nah, kami sepakat waktu itu di tim Kick Andy, bagaimana kalau kita memberikan panggung kepada mereka, memberikan penghargaan agar apa yang mereka sudah lakukan itu bisa lebih lagi berdampak dan orang-orang bisa terinspirasi. Nah, dari situ kita bilang, oke, kita harus sepakat kasih. Nah, namanya apa? Ya, Kick Andy Heroes tadi. Kalau boleh tahu ya, Bang Andi, kriterianya apa aja ya? Dan bagaimana mencari orang-orang ini, Bang? Ternyata orang-orang hebat, orang-orang yang punya hati mulia itu banyak sekali di Indonesia. Cuma kita terlalu banyak ya dicekokin oleh berita-berita buruk. Oleh cerita-cerita tentang orang-orang jahat. Padahal di sekitar kita banyak sekali pejuang-pejuang kehidupan. Yang selama ini memang tidak disorot kamera. Tidak mendapat apresiasi yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, disinilah peran Kick Andy. Kalau dibilang kriterianya apa? Kriterianya adalah mereka yang memang melakukan hal-hal yang baik, yang positif bagi lingkungannya. Siapapun mereka. Dan itu banyak di Indonesia. Ya. Mas Tony, kalau Mas Tony sendiri ada yang mau ditanya nggak sama Bang Andi? Atau mau kasih komentar tentang Kick Andy Heroes ini? Gimana pendapatnya menurut atau tentang Mas Tony? Orang-orang? Ini pelajaran yang luar biasa ya. Artinya memang belum ada acara-acara yang berkaitan dengan bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya membumi lah, kalau kita bilang membumi ya. Jadi mungkin orang hanya berpikir bagaimana komersialisasi atau apa yang lebih produk-produk jualan lah ya. Tapi Mas Andi berani membuat satu terobosan yang memang ini kita butuhkan bersama. Hal-hal yang benar-benar sangat menginspirasi banyak orang. Iya, benar sekali. Semoga dari program ini akan lahir pula heroes berikutnya yang membuat perubahan juga buat Indonesia jadi lebih baik gitu ya. Betul, harapannya. dan jangan lupa saksikan tayangan Kick Andy Heroes-nya tuh minggu depan ya 10 Maret 2017 tentunya cuma di Metro TV ya. Nah, dalam kesempatan ini juga Tik, kalau boleh, ini juga ada pesan khusus. Nah, berhubung ini memang banyak inspirasi juga didapatkan, tidak hanya dari Kick Andy, juga dari buku-buku. Hari ini semua yang hadir di studio diberikan buku. Buku apa sih, Stan? Buku ini adalah kisah-kisah peneduh hati dan penerang jiwa karya Mark Nepo, As Far As The Heart Can See. Nah, semuanya dapat. Dan terima kasih buat Mas Tony. Terima kasih juga. Sukses selalu. Thank you Mas Tony. Ya, tetap menginspirasi selalu lewat karyanya. Betul. Sekaligus kita pamit dan nanti di akhir ada satu
satu persembahan khusus dari teman-teman musisi-musisi yang kita undang hari ini ya. Iya, dan mudah-mudahan ini adalah ujian kita di episode yang pertama ya. Oke. Besok-besok kita diundang lagi. Amin. Terima kasih Bang Andi. Thank you Bang Andi, tepuk tangan buat Bang Andi. Dan terima kasih sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Dan sekarang saatnya kita pamit. Saya Senia Gustaf. Saya Tika Panggabean. Sampai jumpa. Berikutnya Kick Andy. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kau